Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan laporan lengkap saya tentang praktik sensor dan transducer. Nama saya Al-Muhajar Aswad. NIM saya 19251 52014. Latar belakang. Dalam dunia pendidikan, suatu metode pembelajaran dapat dihadirkan dengan menggunakan alat peraga pembelajaran atau sering dikenal dengan media pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang sekarang ini dapat dikembangkan adalah dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai media pembelajaran. Salah satu media yang dijadikan pembelajaran interaktif adalah pada mata kuliah sensor dan transducer. Materi ini merupakan salah satu mata kuliah yang terdapat pada jurusan teknik elektronika. Mata kuliah sensor dan transducer mengenai alat yang banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari, baik dari sensor yang banyak digunakan di berbagai alat, misalnya speedometer pada sepeda motor, alat pendeteksi logam, alat pendeteksi suara, dan lain sebagainya. Sedangkan transducer itu sendiri banyak diterapkan di termometer, mikrofon, radio, dan lain sebagainya. Sehingga materi tentang sensor dan transducer ini perlu untuk dipelajari. Salah satu jenis sensor yang sering kita jumpai adalah sensor cahaya yang banyak kita jumpai di lampu jalan yang akan menyala pada malam hari. Ini dikarenakan karena adanya peran sensor cahaya di dalam penentuan gelap dan terangnya lampu. LDR atau light dependent resistor adalah resistor yang dapat berubah-ubah nilai resistensinya jika permukaan terkena cahaya. Kondisinya ialah jika terkena cahaya, nilai resistensinya kecil, sedangkan jika terkena cahaya, maka nilai resistensinya besar. Dalam keadaan gelap, resistensi LDR sekitar 10 megaohm, dan dalam keadaan terang sebesar 1 megaohm atau kurang. LDR terbuat dari bahan semikonduktor seperti kadmium sulfida, dan bahan ini energi dari cahaya yang jauh menyebabkan lebih banyak muatan yang dilepas atau arus listrik meningkat. Artinya, resistensi telah mengalami penurunan. Dengan sifat LDR yang demikian, maka LDR dapat digunakan sebagai sensor cahaya menurut Shahwil 2013. Adapun yang kedua yaitu fotodioda. Fotodioda adalah suatu jenis dioda yang bekerja berdasarkan intensitas cahaya, yang dimana jika terkena cahaya, maka bekerja seperti dioda pada umumnya. Tetapi jika tidak mendapat cahaya, maka akan berperan seperti resistor dengan nilai tahanan yang besar, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Simbol dan bentuk fotodioda dapat kita lihat pada gambar berikut. Berikut adalah gambar fotodioda beserta dengan simbolnya. Fotodioda dibuat dari semikonduktor dengan bahan yang populer adalah silikon atau gallium arsenida, dan yang lain meliputi INSB, INAS, PBSE. Material ini menyerap cahaya dengan karakteristik panjang gelombang mencakup 2500 ampere sampai 11.000 ampere untuk silikon, dan 8.000 ampere sampai 20.000 ampere untuk GaAs. Ketika sebuah foton dari sumber cahaya diserap, hal tersebut meningkatkan suatu elektron dan menghasilkan sepasang pembawa muatan tunggal, sebuah elektron dan sebuah hole, di mana suatu hole adalah bagian dari kisi-kisi semikonduktor yang kehilangan elektron. Arah arus yang melalui sebuah semikonduktor adalah perbaikan dengan gerak muatan pembawa. Cara tersebut di dalam sebuah fotodioda digunakan untuk mengumpulkan foton
menyebabkan pembawa muatan seperti arus atau tegangan mengalir berbentuk di bagian-bagian elektroda. Fotodioda digunakan sebagai penangkap gelombang cahaya yang dipancarkan oleh infrared. Biasanya tegangan atau arus listrik yang dihasilkan oleh fotodioda tergantung besar kecilnya radiasi yang dipancarkan oleh inframerah. Setelah melakukan praktikum, diharapkan dapat membuat rangkaian simulasi sensor dan cahaya LDR dan fotodioda menggunakan software simulasi rangkaian elektronik. Membuat program pembaca sensor menggunakan software Arduino IDE dan melakukan uji coba baik secara simulasi maupun menggunakan trainer, serta mengembangkan program untuk aplikasi pembacaan sensor garis. Adapun teori dasarnya yaitu sensor cahaya merupakan sensor yang dapat membaca kondisi kecerahan sebuah ruangan, yang dimana intensitas cahaya dalam ruangan dapat bersumber dari lampu atau pantulan cahaya matahari dari luar melalui jendela. Jenis sensor cahaya yang paling banyak digunakan adalah sensor LDR, fotodioda, dan fototransistor. Meskipun bentuk dari kedua sensor ini berbeda, namun keduanya memiliki fungsi yang sama. Kedua sensor ini sering digunakan pada robot line follower atau robot pengikut garis. Berikut adalah gambar jenis-jenis dari sensor cahaya. Prinsip kerja sensor cahaya yaitu berdasarkan gambar di atas dapat kita lihat bahwa sensor akan menerima lebih banyak cahaya jika bila obstacle mendekati warna putih. Apabila garis terang, maka sinyal LED dapat dipantulkan. Bila cahaya LED memantul pada garis dan diterima oleh basis fototransistor, maka fototransistor menjadi saturnasi on sehingga tegangan output menjadi sama dengan VCE, saturnasi atau mendekati 0 volt. Dan sebaliknya, jika tidak terdapat pantulan, maka basis fototransistor tidak mendapat arus bias sehingga fototransistor menjadi cut off. Dengan demikian nilai volt sama dengan VCC. Kapan itu desainnya, Pak? Agar dapat interface ke mikro, tegangan output harus selalu berada pada panel 0 atau VCC. Output pada rangkaian gambar ini masih memiliki kemungkinan tidak pada kondisi ideal bila intensitas pantulan cahaya LED pada garis lemah, misalnya karena perubahan warna atau lintasan yang kotor. Untuk mengatasi hal tersebut, ditambahkan rangkaian pembanding yang membandingkan output sensor dengan suatu tegangan threshold yang diatur dengan memutar termometer potensio yang berjumlah 10K, mempunyai nilai 10K. Rangkaian lengkapnya seperti pada gambar di bawah, yang mana LED pada output berguna sebagai indikator logika output sehingga kerja sensor mudah diamati. Adapun alat tambahan yang dibutuhkan yaitu Arduino Mega 2560 1 buah, modul sensor cahaya LDR 1 buah, modul infrared line tracking sensor, kabel jumper, serta software simulasi elektronik, dan Arduino IDE. Adapun skema rangkaian sensor cahaya. Gambar berikut ini memperlihatkan koneksi kabel antara sensor dengan Arduino pada software simulasi rangkaian elektronik. Berikut adalah gambar rangkaian sensor cahaya menggunakan OP-AMP. Gambar berikut merupakan rangkaian sensor cahaya dengan Arduino dan LCD. Langkah kerja yaitu siapkan alat dan bahan. Buat simulasi seperti pada gambar ke-7 tadi. Simpan file tersebut sesuai dengan nama gambar. Buka aplikasi Arduino IDE, yang dimana aplikasinya itu sudah saya siapkan.
Berikut adalah aplikasi serta listingnya. Setelah Anda selesai melakukan input listing, Anda tinggal melakukan compile. Setelah Anda membuat program pembacaan sensor seperti pada listing program di bawah ini, Anda tinggal membuat di Arduino 18.12. Di mana kalau Anda sudah melakukan listing, Anda tinggal melakukan compile. Nah, di sini keadaan compile berhasil. Langkah selanjutnya, lakukan uji coba pada trainer menggunakan modul 9 dan Arduino Mega 2560. Hubungkan pin Arduino dengan modul sensor cahaya dan LCD dengan menggunakan hubungkan pin Arduino dengan modul sensor cahaya dan LCD yang digunakan seperti gambar berikut. Ini adalah gambarnya. Masukkan program Arduino, kemudian amati hasilnya. Dan apabila tidak ada program yang error, maka lakukan pengambilan data. Data praktikum. Data praktikum. Jenis sensor yang digunakan, sensor LDR. Pada permukaan sensor terbuka yaitu nilainya 0. Pada permukaan sensor yang tertutup yaitu nilainya 1. Dan terdapat pada tampilan LCD. Sensor yang kedua, fotodioda. Pada permukaan sensor yang terbuka yaitu 1, permukaan sensor yang tertutup yaitu 0. Tampilan LCD. Analisis program. Analisis program. Pada program yang diberikan, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan inisialisasi atau pengenalan terhadap LCD 12C yang berukuran 16x2 cm dan juga pengenalan terhadap sensor LDR di pin ke-7. Pada program di atas menggunakan TP dan data UNISYNC integral yang jangkauan pengenalan datanya dari 0 sampai ke 4294 967 295 yang akan diterapkan pada pembacaan sensor LDR. Lalu pada bagian void baca, sensor merupakan kumpulan program yang bisa menentukan pembacaan sensor LDR nantinya. Adapun penjelasannya yaitu pada kolom pertama, baris pertama digunakan untuk penulisan pembacaan sensor. Lalu kode selanjutnya berfungsi untuk menampilkan nilai pembacaan sensor pada kolom 0 dan baris ke-1, dan jika pembacaan gelap atau low maka ditampilkan di LCD nilainya 1, dan jika terang maka kebalikannya yang bernilai 0. Device setup merupakan kumpulan program yang akan dijalankan pertama kali ketika Arduino dijalankan. Adapun pada listing program di atas yaitu LCD diinisialisasi atau dikenali lebih dahulu pada LCD init, lalu dinyalakan pada layar datarnya pada perintah LCD blacklight, kemudian LDR1 atau di pin 7 sebagai input, atau kemudian lalu dimasukkan untuk menampilkan tulisan program sensor pada kolom 1 dan tulisan cahaya pada kolom 0 baris ke-1 dengan delay. Tampilan sebelum dimatikan 2000 memiliki detik sebelum LCD dimatikan. Pada void loop merupakan perintah pengulangan dan dipanggil di sana adalah perintah pembacaan sensor, yaitu jika diterangi cahaya maka nilainya 0 dan jika tidak diberikan cahaya maka nilainya 1. Penutup. Kesimpulan, LDR dan fotodioda merupakan sensor bagian dari sensor cahaya yang dapat mendeteksi dua nilai, yaitu nilai 1 yaitu hidup dan nilai 0 yaitu mati. Kedua sensor tersebut akan beroperasi ketika menerima masukan berupa intensitas cahaya, baik dari cahaya redup maupun cahaya terang, tergantung dari nilai yang kita tentukan pada mikrokontroler Arduino. Mikrokontroler Arduino merupakan mikrokontroler berbasis open source yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai percobaan tanpa dibatasi, dan juga pada praktikum ini mikrokontroler yang digunakan merupakan mikrokontroler Arduino.
Sarannya itu, kami sangat berharap pada waktu dan mempersiapkan praktikum dapat dipercepat lagi agar waktu praktik lebih banyak lagi. Dan juga komputer yang ada di laboratorium dapat diinstalkan terlebih dahulu aplikasi kebutuhan praktikum agar supaya mahasiswa yang tidak memiliki laptop bisa melakukan praktikum juga. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.